Jangan panik saat kamu terkonfirmasi COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Ayo lakukan isolasi mandiri. Berikut ini adalah panduan isolasi mandiri yang dapat kamu lakukan. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah atau ruangan tersendiri sambil memantau kondisi diri kita seraya tetap menjaga diri kita dari orang sekitar dan keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Adalah mereka, pasien-pasien terkonfirmasi tanpa gejala, pasien terkonfirmasi sakit ringan, serta pasien terkonfirmasi pos perawatan di rumah sakit. Berapa lama sih harus isolasi mandiri? Pertama, isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari bila tidak ada gejala. Dan kedua, isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari ditambah minimal 3 hari bila ada tanda dan gejala. Kenapa harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri dilakukan dalam rangka pemulihan serta peningkatan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19. Lalu, bagaimana cara kita melakukan isolasi mandiri? Langkah pertama, dekatkan diri dengan Tuhan. Kedua, hindari membuka media sosial dan menerima informasi yang terlalu berlebihan. Ketiga, selalu berpikir positif. Keempat, selalu gunakan masker. Kelima, upayakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Keenam, sering-sering melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Ketujuh, hindari menyentuh area mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Kedelapan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kesembilan, hindari pemakaian bersama alat makan dan alat mandi. Kesepuluh, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 11, jangan panik untuk menghindari stres. 12, berjemur di sinar matahari sebelum pukul 10 pagi. 13, jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan desinfektan. 14, tetap di rumah dan mudah dihubungi. 15, batasi jumlah orang yang merawat dan gunakan sarung tangan dan masker jika diperlukan dan jika ada di dalam satu ruangan. Mudah bukan? Jadi, lakukanlah isolasi mandiri. Stay healthy and stay at home. Tetap sehat dan tetap di rumah. Ayo, jaga diri dan jaga kita semua.
Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Minggu ini kita memasuki minggu keempat di bulan Juli. Adapun tema perenungan kita pada minggu ini adalah memandang pergumulan dengan benar. Kita akan sama-sama kembali belajar untuk memahami dan memiliki cara pandang Yesus dalam melihat pergumulan yang terjadi. Dan kita pun dipanggil untuk berkomitmen untuk selalu mengandalkan Yesus dalam hidup dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa-Nya. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan
Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Ampunilah kami ya Allah, raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku,
Ya Yesus Tuhanku. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone, He will provide. Trust in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every fear we worship,
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, dan karena itu kami yakin, kami percaya saat ini Bapa juga ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Tiba saatnya dalam kebaktian ini kami secara khusus mau mengarahkan seluruh keberadaan kami pada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan kedua terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, yaitu Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Mari minum dulu.
sebelum saya minum, gelas ini penuh berisi. Dan sekarang ini kondisinya. Kalau ibu bapak saudara-saudara melihat gelas ini sekarang, apa yang akan Anda katakan tentang keberadaan gelas dan air di dalamnya? Katanya ada orang yang bisa mengatakan bahwa itu adalah gelas yang kosong separuh. Tapi ada orang lain mengatakan, oh itu gelas yang berisi separuh. Nah, dua ungkapan itu menggambarkan dua sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Yang mengatakan gelas itu kosong separuh berarti memfokuskan perhatian hanya pada bagian yang kosong. Dan itu lalu dikatakan sebagai sudut pandang, cara pandang, atau perspektif negatif, pesimis. Dan berbeda dengan cara pandang, sudut pandang, atau perspektif yang kedua. Ketika orang melihat dan mengatakan, oh gelas itu berisi separuh. Yang difokuskan adalah pada isi air yang masih ada di dalam gelas itu. Nah, itu disebut sebagai perspektif yang positif, optimis. Gambaran itu mau mengatakan bahwa ada situasi-situasi yang sama yang dihadapi oleh orang-orang, tetapi cara memaknai dan menyikapi situasi itu bisa berbeda. Yang satu memaknai secara negatif, karena itu bersikap pesimis. Sementara yang lain memaknai secara positif, dan karena itu bersikap optimis. Misalnya mulai dari urusan yang sederhana, nyari parkir di gedung parkir. Sudah muter-muter dari P1 sampai P24, enggak dapat juga. Si A mungkin akan ngomel panjang lebar, sekalipun nggak jelas sih siapa yang diomeli. Lalu istri dan anak-anak cuma bisa terdiam. Si B sambil tersenyum malah guyon pada anak istrinya. Beginilah nasib kita, karena punya mobil jadi harus berjuang nyari parkir. Enakan naik bajai kan, tinggal duduk sampai bayar beres. Jadi besok-besok kalau kita ke mall, kita naik bajai aja ya. Ibu bapak saudara bisa dibayangkan kalau urusannya makin besar dan tambah serius, bagaimana respons yang mungkin muncul ketika orang cenderung berpola pikir negatif, pesimis. Kisah yang kita baca dari Injil Yohanes sangat akrab dengan kita. Ini mungkin salah satu cerita sekolah minggu yang paling menarik. Guru sekolah minggu yang pandai bercerita akan membuat anak-anak terbelalak, terperangah mendengarnya. Kisah 5 roti dan 2 ikan. Peristiwanya terjadi di sebuah gunung di seberang Danau Galilea. Ternyata ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Apa reaksi Yesus ketika melihat hal itu? Bahwa ada begitu banyak orang yang berkumpul mengikuti dia. Ayat 5 dari Yohanes 6 mencatat, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Yang pertama diungkapkan Yesus adalah kepeduliannya tentang kebutuhan orang banyak yang mengikutinya. Yesus yang sama adalah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dia pun peduli kepada kita dan kebutuhan kita. Tapi pertanyaan Yesus kepada Filipus adalah juga sebuah ujian iman. Yesus pasti tahu bahwa murid-muridnya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli roti bagi orang sebanyak itu. Lagian kalaupun mereka punya uang yang cukup, Indomaretnya atau supermarketnya tidak ada di sana. Tapi yang ia tanyakan bukan berapa banyak uang yang ada padamu. Yang Yesus tanya, di manakah kita akan membeli roti? Kata poten selain berarti di mana, juga bisa berarti sumber. Dengan begitu, Yesus bukankah bertanya, dari mana sumber untuk mendapatkan roti guna memberi makan orang-orang itu? Menarik jawaban Filipus yang segera mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar bukan jumlah yang sedikit, saudara. Upah harian seorang buruh zaman itu adalah 1 dinar. Jadi 200 dinar sama dengan upah kerja 200 hari. Nah, dari jawaban Filipus kita bisa menilai bahwa perspektif, sudut pandang, cara memandang Filipus dalam memaknai persoalan memberi makan orang banyak itu adalah perspektif kalkulasi. Hitung-hitungan berdasarkan kemampuan manusia. Seakan dia berkata, Yesus, jangan aneh-aneh lah. Seandainya pun kita punya uang sebanyak itu, 200 dinar itu, dan jangan lupa kita tidak memilikinya, mustahil kita bisa memberi makan begitu banyak orang. Filipus dengan perspektifnya itu tiba pada kesimpulan yang mencerminkan pesimisme yang ada di dalam dirinya. Apa yang dikemukakan oleh Filipus sangat mirip dengan keluhan Musa ketika umat Israel marah-marah karena kangen kepingin makan daging. Bilangan 11 ayat 13 mencatat, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Atau seperti yang dipersaksikan bacaan pertama tentang sikap hamba Elisa. Yang ada adalah 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Tapi Elisa menyuruh hambanya memberi makan orang banyak. Maka pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43 tadi. Itulah ibu bapak saudara-saudaraku apa yang terjadi ketika orang memaknai pergumulan yang dihadapinya hanya dengan mengandalkan kalkulasi, perhitungan kemampuan manusiawinya yang memang sangat terbatas. Akan jadi pesimis. Dan jika dibiarkan sebentar lagi akan beranjak menjadi keputusasaan. Ayat 6 dari Yohanes pasal 11 mencatat bahwa Yesus bertanya seperti itu untuk mencobai, persisnya menguji iman Filipus. Filipus sama seperti murid-murid lain dan orang banyak. Mereka melihat bagaimana Yesus dengan kuasanya sudah melakukan mujizat-mujizat. Mestinya hal itu mengubah perspektif dalam diri Filipus. Bahwa sumber untuk mendapatkan roti itu bukan dari siapapun kecuali dari Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Bersama dengan Yesus, semua persoalan tidak bisa dihadapi melulu dengan kalkulasi berdasarkan kemampuan manusia.
Itu perubahan perspektif yang mestinya terjadi dalam diri Filipus. Tapi nyatanya tidak demikian. Perspektif Filipus belum berubah. Yesus memandang persoalan adanya ribuan orang yang harus diberi makan dari perspektif belas kasihan, compassion. Istilah ini memang tidak kita jumpai dalam Injil Yohanes, tetapi dalam Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, kata belas kasihan disebutkan tidak kurang 32 kali. Dan dalam Matius 14 ayat 14, bagian yang paralel, yang sejajar dengan tentang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, disebutkan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Pola pikir positif yang lahir dari belas kasihan yang tulus ini membuat Yesus optimis, yakin bahwa Allah Bapanya akan mencukupkan kebutuhannya itu. Sama seperti keyakinan Elisa ketika ia merespons pesimisme hambanya. Elisa berkata, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Elisa bersikap demikian karena ia tidak berpijak pada kalkulasi manusiawi, melainkan pada keyakinan akan belas kasihan Allah yang maha kuasa itu. Maka ketika Andreas membawa kepada Yesus seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, itu cukup bagi Yesus. Bahkan sekalipun Andreas juga pesimis seperti nampak dari perkataannya, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Itu tidak menghalangi Yesus untuk berkarya, mewujudkan belas kasihannya. Seperti gembala yang membawa kawanan domba ke padang yang berumput hijau, orang banyak disuruh duduk di tempat yang banyak rumput. Dan terjadilah mujizat yang lahir dari compassion, belas kasihan Yesus itu. Mari kita saksikan. Master, it's getting late. We should send the people home to their villages so they can get shelter and food. There's no need for them to leave yet. But there's nothing to eat here. We can feed them. With what? That boy has some food. Do you mind sharing your food with the others? But this is all I have. I know that these people all need to be fed. But all I have is these 2 fish and 5 loaves of bread. Why look at me? What should I say? I'm hungry myself, I haven't eaten all day. It's a very small meal, I brought it for one. And there's not enough here to feed everyone. It's a very small meal, so little to eat. How will it be enough? If I brought some more food along, well, I'd gladly share. This is all I have, I can't make more out of thin air. Why didn't these people plan in advance? Why did so many leave their dinner to chance? The very small meal, I brought it for one. And there's not enough here, enough. I don't want to be selfish, I don't want to be rude. So many people haven't
enough here to feed everyone. What I have is yours. That's very generous of you. But Master, as the boy said, there are thousands of people here, and there's just not enough food. Blessed art thou, O Lord our God, who has brought forth the fruit of the earth. It's a very small meal. He brought it for one. But from it, Jesus has fed everyone. It's a very small meal. He brought it for one. But from it, Jesus has fed everyone. Ada penafsir yang mengusulkan bahwa mujizat yang terjadi itu bukan dalam bentuk 5 roti dan 2 ikannya itu yang menjadi sangat banyak. Tetapi bahwa sebenarnya tiap-tiap orang membawa bekal masing-masing. Namun orang-orang itu takut kalau mengeluarkan bekalnya lalu diminta oleh orang lain. Takut kalau tidak cukup untuk dirinya, maka semua diam saja. Nah, ketika mereka melihat ada seorang anak kecil bersedia menyerahkan bekal yang dibawanya kepada Yesus, hati mereka pun tergerak oleh dorongan untuk saling berbelas kasihan dan saling berbagi. Dan setelah semua orang mengeluarkan bekalnya, saling berbagi, ternyata apa yang ada itu cukup untuk semua orang. Malah lebih, sisa 12 keranjang. Ibu bapak saudara-saudara, entah yang manapun yang terjadi, tapi faktanya kuasa kasih dan belas kasihan mengalahkan perspektif kalkulasi. Bahkan juga mengalahkan kuasa ketakutan akan ketidakcukupan. Berubahnya menjadi daya untuk berbagi. Dan Allah mencukupkan semuanya. Betapa perasaan yang ada pada Yesus, belas kasihannya, yang membuat Yesus memiliki pola pikir positif, optimis, adalah ketika berhadapan dengan permasalahan, adalah juga sesuatu yang sepatutnya ada dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Kata diam dalam teks ini menggunakan kata katoikeo yang artinya menetap secara permanen. Ketika Yesus Kristus menetap secara permanen dalam hidup kita dan menjadikan kasih sebagai dasar, fondasi dalam hidup kita, kita berakar di dalam Dia, maka pola pikir, perspektif yang ada pada Yesus juga akan menjadi pola pikir dan perspektif kita dalam praktik keseharian hidup yang kita jalani. Hal itu menjadi makin penting, saudara-saudaraku, khususnya di tengah situasi pandemi yang sedang kita hadapi ini. Kita harus melawan kecenderungan pola pikir yang diwarnai negativisme, pesimisme, yang dikuasai oleh ketakutan akan ketidakcukupan bagi diri sendiri alias egoisme. Apalagi kecenderungan mengambil keuntungan atas kesusahan orang lain. Hal sebaliknya lah yang harus kita tumbuh kembangkan, yaitu membangun kehidupan bersama di mana belas kasihan menjadi semangat hidup yang mendorong orang mau saling berbagi. Bayangkan betapa indahnya jika orang yang punya kelebihan obat atau sisa obat
mau berbagi dengan yang membutuhkan di tengah kesulitan mendapatkan obat-obatan dalam mengobati paparan COVID-19. Betapa indahnya kalau kita mau berbagi makanan dengan keluarga-keluarga yang harus menjalani isolasi mandiri. Paling tidak mengurangi kepusingan mereka untuk mencari makanan di masa isolasi itu. Betapa indahnya kalau kita mau saling mendoakan sebagai salah satu wujud kepedulian kita sebagai sesama satu terhadap yang lain. Mari saudara-saudaraku, dengan tulus kita praktikkan pola pikir positif, optimis dalam memandang semua persoalan hidup, bukan atas dasar kekuatan diri yang memang terbatas itu, melainkan dengan mengandalkan kuasa Allah yang berbelas kasihan itu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk menyampaikan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami satu kali lagi untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami ingin menyampaikan syafaat-syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Badan Pendidikan Kristen Penabur yang di usianya ke-71 saat ini. Biarlah tetap dapat menerapkan motonya, yaitu iman, ilmu, dan pelayanan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Berkati guru, karyawan, pengurus, dan juga murid-muridnya, sehingga dapat terus bertumbuh dan dapat menyesuaikan diri di era masa kini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata yang terpapar virus COVID-19. Biarlah mereka tetap dengan sabar dan sukacita dalam menjalani pengobatan dan juga masa isolasi mandiri. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan dan keluarga yang merawat. Berilah mereka tenaga dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melakukan perawatan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di jemaat-Mu ini. Kami mau belajar untuk meletakkan setiap masa depan pekerjaan atau usaha kami, kesehatan kami, keluarga kami, pendidikan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk kami, indah pada waktunya. Juga bagi keluarga yang baru saja kehilangan orang terkasihnya. Tuhan yang berikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan untuk program pelayanan gereja kami, yaitu GKB 1, yaitu menyediakan APD baik untuk tenaga kesehatan. GKB 2 untuk paket sembakonya,
GKB 3, untuk promosi usaha jemaat via online, dan tim sabar yang baru berjalan, untuk mensupport jemaat atau simpatisan yang terpapar virus COVID-19. Biarlah kasih Tuhan yang menjadi dasar dari semua pelayanan yang dilakukan, sehingga dapat membawa berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk usaha dari pemerintah kami, untuk program vaksinasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Berilah kelancaran untuk setiap prosesnya, mulai dari pendistribusian vaksin hingga proses pengaturan vaksinasi. Berilah hikmat-Mu bagi setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat melakukan bagiannya dengan baik dan dapat tercapai kekebalan komunitas, dan kami semua dapat beraktivitas dengan normal. Tuhan, ajarlah kami juga untuk terapan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, supaya angka yang terpapar virus dapat ditekan. Berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Berilah hikmat-Mu kepada para pemimpin di negara kami, dari tingkat rendah sampai tertinggi. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, berilah kesehatan kepada mereka, agar mereka beserta para jajaran menteri dapat bersinergi dengan baik, demi mengatasi polemik yang terjadi di negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pekabaran Injil yang ada di negara kami. Tuhanlah yang memegang kendali untuk semuanya ini. Biarlah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah Tuhan syafaat kami yang sampai sampaikan jauh dan sempurna ini, yang hanya kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia meneru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah
ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih oleh firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu. Kiranya terdapat terus bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga Tuhan telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, yang semuanya berasal dari berkat-berkat Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan terimalah dan berkatilah, agar semuanya ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah dan sertalah juga Tuhan, agar keuangan ini juga dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Membentuk manusia baru segambar penciptanya, pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Bertekunlah dan belajar, hai teruna harapan. Hormat pada sang pengajar, ujarnya perhatikan. Taat pada orang tua dan janganlah tekebur. Timba ilmu yang berguna di PPK penabur. Marilah taburkan hasil rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi